Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, kelas. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi JST itu akan berjalan ketika kita menggunakan model algoritma McCulloch-Pitts. Pada materi sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan bahwa ada beberapa model algoritma yang bisa kita gunakan untuk melatih jaringan. Sebagai konsep, bagaimana proses dalam melatih jaringan itu akan berpengaruh terhadap aturan atau prosedur yang dimiliki oleh setiap model algoritma itu sendiri. Sebagaimana sebelumnya saya sudah jelaskan, dalam proses melatih suatu jaringan, maka akan dibagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama adalah mengetahui apa saja input yang akan dimasukkan, kemudian bagaimana input tersebut nanti akan diproses dengan cara dilakukan pelatihan serta pembelajaran, dan setelah itu baru didapatkan hasilnya berupa pengenalan pola, prediksi, ataupun peluang yang kemungkinan bisa dijadikan hasilnya sebagai hasil output yang bisa kita gunakan. Pada MCP atau McCulloch-Pitts di sini memang merupakan model algoritma pertama yang pertama kali diperkenalkan oleh dua ilmuwan sejati gitu ya dari uh, masing-masing bidang matematika, di mana pada model algoritma pertama ini mereka punya karakteristik yang perlu kita perhatikan. Pertama, pada MCP memiliki karakteristik menggunakan aktivasi biner, di mana setiap semua garis yang memperkuat sinyal atau mengarah ke bobot positif pada suatu neuron memiliki besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang juga ya sebaliknya gitu ya. Kalau yang sinyalnya mengarah ke bobot negatif juga memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Bagi contoh begini, sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai setiap inputan. Kenapa setiap inputan pasti punya bobot masing-masing? Bagi contoh, si Budi berkata kepada Tina, "Halo Tina," bagi contoh ya, "ntar sore saya akan pergi ke tempat paman." Kemudian si Budi juga menjelaskan yang sama kepada Tina, kepada temannya Tina, misalkan kepada
hari bahwa sore hari Budi akan ke tempat paman. Informasi berkaitan dengan Budi, aktivitas Budi yang dilakukan ntar sore, ketika memiliki bobot yang memiliki informasi yang bisa dipegang, aktual, terpercaya, maka boleh dikatakan bobot yang dimilikinya maka bernilai satu. Berarti apa? True. Apabila salah atau apabila tidak sesuai, maka bobotnya bernilai nol atau false. Nah, ketika kita dapat informasi seperti itu, kita bisa tahu. Setiap kita tahu bahwa informasi yang diberikan benar, valid, maka ya ketika kita teruskan informasi tersebut, maka bobotnya akan mendampinginya sampai ya proses mendapatkan output selesai. Maka bobotnya tetap akan satu. Tapi kalau misalkan informasi nggak valid, maka nilai bobotnya akan lemah dan bisa berupa nol atau false. Berarti nggak valid, gitu ya. Nah, pada dasarnya konsep teori McCulloch-Pitts mengambil penentuan bobot seperti itu, ya. Nah, kemudian ada aturan karakteristik yang lain nih. Setiap neuron memiliki batas ambang atau threshold yang sama, ya, limit yang sama. Apabila total input ke neuron melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Apabila inputannya satu, maka tetap teruskan sinyal. Dua, tiga, dan seterusnya sampai inputan ke N, dia akan teruskan sinyal. Apabila melebihi threshold, dia tetap akan meneruskan sinyal. Nggak peduli berapa besar banyaknya input yang diberikan, dia akan meneruskan sinyal. Nah, maka boleh kita gambarkan secara arsitektur, ya, arsitektur jaringan yang bisa dibuat untuk model algoritma ini adalah arsitektur jaringan single layer, ya, single layer, di mana setiap inputan yang mengarah kepada output ini akan didampingi oleh setiap bobotnya masing-masing. Apabila bobotnya positif, maka hasilnya kemungkinan juga akan positif. Kalau bobotnya negatif, maka hasilnya kemungkinan juga akan bernilai negatif. Seperti itu gampang ya. Dari sini mahasiswa harusnya bisa memahami secara gampang bagaimana cara kerja model algoritma dengan menggunakan McCulloch-Pitts. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan adalah binary threshold, bukan binary hard limit ya. Nah, sebelumnya saya pernah jelaskan apa bedanya binary hard limit dengan binary threshold. Fungsi aktivasi binary hard limit terpatokan pada nilai aktivasi akan bernilai 1 jika nilai netnya lebih besar sama dengan 0. Kalau yang hard limit ya, karena sudah dipatokan nilainya. Patokan nilainya rujukannya adalah nilai 0. Jadi netnya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau aktivasi akan bernilai 0 jika netnya lebih kecil dari 0. Nah, karena di sini yang digunakan adalah fungsi aktivasi binary threshold, ya, maka thresholdnya kita yang tentukan.
Ya, threshold ditentukan. Tidak ada catatan, bobot tiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tapi dengan metode analitik. Contoh, itu ya kita langsung aja contoh. Nah, biasanya eh, dalam pelatihan jaringan dengan menggunakan model algoritma, baik itu model algoritma MCP, Hebbian, Perceptron, dan seterusnya, biasanya kita akan gunakan fungsi logika. Nah, fungsi logika sebagai gambarannya mungkin mahasiswa bisa lebih gampangnya memahami secara konsep pada arus listrik. Ya, kalau misalkan kita lihat fungsi aktivasi yang digunakan biner, maka kemungkinan hasilnya juga akan berupa bilangan biner. Dan inputan dan outputnya juga berupa bilangan biner. Apabila fungsi aktivasinya bipolar, bipolar kan secara konsep ada dua. Bipolar dengan kondisi, uh, kalau bipolar hard limit, ya, dia dengan kondisi dia ada tiga bilangan utama ya, sebagai patokan nilai hasil aktivasi. Positif, satu, 0 sebagai bilangan netral, min satu atau negatif sebagai bilangan di bawah 0 atau negatif, bilangan negatif. Nah, ada juga yang bipolar threshold, di mana penentuannya berdasarkan threshold yang diberikan. Maka secara konsep fungsi aktivasi digunakan merujuk pada hanya dua kondisi, positif dengan negatif. Inputannya juga sama, ya. Kalau aktivasi yang diberikan ternyata rujukannya adalah hasilnya berupa bipolar, maka inputan dan outputnya juga berupa bilangan bipolar. Dalam kasus ini misalkan MCP, karena dia menggunakan fungsi aktivasi biner threshold, maka inputan dan outputnya ya yang diharapkan juga menggunakan bilangan biner. Nah, misalkan contoh di sini dalam kasus model algoritma MCP, kita coba ambil dua bilangan biner sebagai inputan dan outputnya, satu dan 0. Jika kita tarik, eh, gambarkan ke bawah secara peluang, maka dua bilangan ini akan mendapatkan turunan 4 data. Satu, 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 nol, nol, satu, nol, nol. Tergantung inputannya ya. Kalau dia inputannya 2, maka kelipatan 2. Inputannya 3, akan kelipatan 3. Inputannya 4, akan kelipatan 4, dan seterusnya. Ya, maka tergantung berapa inputan yang diberikan. Gitu ya. Karena di sini inputan cuma X1 dan X2, maka ada 4, ya, 4 peluang data yang akan muncul. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Misalkan di sini kita ambil contoh, ya, fungsi logika menggunakan kondisi N. Ke kondisi N berarti satu di sini tunjukkan nilainya true, 0 ditunjukkan nilainya false. Contoh, misalkan di sini ada dua inputan, satu dan satu. Nah, kalau di sini kondisinya N, maka outputnya akan menghasilkan true. Kalau true, true, true. True, false,
false, false true, false, 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 false. Ya. Nah, outputnya bisa kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, biasanya tergantung pada kondisi gimana. Ya, seperti seperti pada kondisi boolean gitu ya. Kondisi misalkan kalau misalkan true true maka akan true otomatis gitu. Kalau and, kalau or beda lagi ya. Kalau true 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 pasti. True false, true or false. Kalau di or true or false maka kemungkinan bisa jadi true. Nah, kalau and beda. Kalau and dan gitu ya, maka true and false maka hasilnya akan false. Nah, seperti itu ya konsep logika, konsep fungsi logika. Sedangkan di sini contohnya inputan masukannya ada dua di sini, ya, dan kemudian jika dan hanya jika kedua masukan bernilai satu. Jika dan hanya jika bernilai satu, maka satu bisa kemungkinan ada satu, dua-duanya dua inputannya satu, atau salah satunya ada yang nol, atau dua-duanya akan bernilai nol. Gitu ya. Kalau jika dan hanya jika, jadi konsepnya seperti itu. Nah, diminta di sini misalkan dalam contoh kasus, buatlah model neuron McCulloch-Pitts untuk menyatakan fungsi logika N berdasarkan tabel kebenaran di atas. Gitu ya. Nah, sebagai penjelasan gini. Nah, di sini misalkan ada dua inputan, maka kita bisa gambarkan dalam arsitektur jaringan menggunakan arsitektur single layer gitu ya. Di sini setiap inputan ya akan didampingi oleh setiap bobot, di mana bobot di sini defaultnya ada satu. Berarti apa? Info diberikan secara kondisi adalah true atau benar yang mengarah ke outputnya gitu ya. Nah, di mana di sini untuk aktivasi ya memiliki nilai threshold sama dengan 2. Berarti kondisi apabila threshold sama dengan 2, berarti ya eh, secara fungsi aktivasi biner threshold, maka nilai ini ya. Nah, nih, jika fungsi aktivasi akan bernilai satu jika netnya akan lebih besar sama dengan 2. Kalau 0, aktivasi ini akan bernilai 0 jika netnya lebih kecil 2. Gitu ya. Di atas sama dengan 2 akan satu, di bawah 2 nilainya 0. Maka di sini kita bisa buat tabel ya, tabel pelatihan dengan dua inputan, 4 data, 11, 10, 01, 00. Setiap data ini akan kita latih ya. Latih dengan cara apa? Mencari nilai net jaringan. Dengan rumus net sama dengan sigma thresholdnya di sini 2, inputannya mulai dari 1, jadi inputan pertama, 2, dan seterusnya. Ya, kalau kita jabarkan, berarti eh, X, I, ini bisa kita, nah, maka dalam pelatihannya kita cari nilai netnya. Sigma dengan threshold sini 2, inputannya mulai dari pertama sampai seterusnya. Maka kemudian kombinasi linear antara inputan IJ dengan dikali dengan bobot IJ. Maka kita bisa tulis di sini net sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 seperti ini.
Ya, X1 dikali W1 tambah X2 dikali W2. Ya, kita langsung aja kita hitung semua datanya. X1 data pertama itu ya. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Nah, data pertama, inputan pertama satu, inputan kedua satu. Dengan masing-masing bobotnya adalah satu. Maka X1 ya dikali W1 tambah X2 kali W2. Satu kali satu tambah satu kali satu sama dengan 2. Nah, kalau di sini nilainya netnya 2, maka diaktifasi, ya, maka munculnya adalah satu. Karena di sini kondisi terpenuhi ya. Nilai aktivasi akan bernilai satu, nilai satu apabila netnya lebih besar sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini eh, yang data kedua ini inputan pertama satu, kedua 0. Maka ketika dihitung masing-masing secara kombinasi linear, ya inputan pertama dan kedua dengan bobot masing-masing, ini akan mendapatkan hasilnya nilai netnya adalah satu. Kalau satu, maka lebih kecil dari dua. Kalau lebih kecil dari dua, maka hasilnya secara diaktifasi akan bernilai nol. Nah, dari hasil output di sini, maka yang positif satu, yang true nilainya adalah pada data pertama. Nah, di sini kita mau coba compare ya, aktivasi. Nah, sebelumnya target yang ditentukan ya outputnya ya dari 4 data hanya satu ya, di mana kondisi dua-duanya true. Sisanya semua false semua. Maka terpenuhi ya sudah di sini. Karena hanya kondisi pertama saja yang nilainya true true, maka hasilnya akan true bernilai satu. Nah, maka tampak pada hasil tersebut ya keluaran jaringannya sama, tepat sama dengan tabel logika N. Berarti kalau misalkan tempat sama tersebut, jaringan dapat dengan tepat merepresentasikan fungsi N. Besarnya nilai threshold dapat diganti-ganti menjadi suatu bias dengan nilai yang sama. Nah, karena pada MCP di sini untuk kondisi pelatihannya tidak perlu menggunakan bias, maka kondisi thresholdnya yang perlu kita atur, kita ganti-ganti gitu ya. Nah, nanti baru untuk model algoritma berikutnya, baru kita perlu tambahkan nilai bias pada saat eh, menentukan hasil net gitu ya dan seterusnya. Nah, sebagai latihan ya kelas eh, tolong dicoba ya buat model neuron MCP, model neuron dengan menggunakan model algoritma MCP untuk menyatakan fungsi logika OR. Yang tadi kan N udah ya. OR, SOR, dan N not. N not berarti apa? Bukan N. Nah, kalau bukan N, berarti kondisinya apa? Sebaliknya, gitu ya. Oke. Oke, itu aja eh untuk materi eh, ketiga gitu ya. Dalam pelatihan modul algoritma MCP. Dan saya untuk berikutnya, apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan, bisa menggunakan WhatsApp group atau nanti akan kita diskusikan ya di pada saat tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.